Shalom, kita jumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita mengenai satu tema yang sangat penting. Tema besarnya adalah tanda kamu disertai oleh Roh Kudus. Judul kecilnya pada video yang ke-14 ini adalah Roh Kudus menjadikan kamu percaya dengan ajarannya. Mari kita baca lebih dulu dari Matius pasal 6 ayat 7 sampai dengan 15. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus yang berkenan tinggal, yang berkenan menyertai hidup kita, saudara dan saya. Oleh karena kita senantiasa ingin melakukan perintah Tuhan dan menjadi orang benar yang menjaga kekudusan, maka Roh Kudus akan menjadikan saudara dan saya percaya dengan ajaran Kristus. Hari ini kita telah membaca apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus, yaitu salah satu khotbah di bukit. Dia bersabda, doa itu tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu bertele-tele. Seperti orang-orang munafik, ahli Taurat orang Farisi itu tadi, yang punya kesimpulan, jika mereka berdoa dengan kata-kata yang panjang, ahli Taurat orang Farisi tadi merasa yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Padahal Yesus yang adalah Tuhan bilang, gak perlu panjang-panjang, gak usah bertele-tele. Sebab aku tahu, sebelum engkau berdoa, apa yang kamu butuhkan, aku paham. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu, Yesus Kristus Tuhan kita mengajarkan, yaitu doa Bapa kami. Nah, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada Anda dan saya dalam doa Bapa kami? Yang Anda bisa baca mulai ayat 9 sampai dengan 13. Tentunya doa ini bukan sekedar kita ucapkan. Tetapi doa ini tadi mengandung sebuah konsekuensi. Apa yang Anda sudah berani ucapkan, Anda harus pegang komitmen bahwa Anda harus sanggup untuk melakukannya. Dan doa ini diakui sebagai doa yang singkat, padat, komplit.
sempurna karena Yesus Kristus Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu, tetapi saya prihatin juga masih terlalu banyak umat Kristen atau gereja dalam tanda kutip yang tidak pernah atau jarang sekali mengumandangkan doa Bapa kami dalam setiap ibadah mereka. Nah, Bapak Ibu, padahal doa ini sungguh-sungguh mujarab, sungguh-sungguh luar biasa untuk kehidupan kita punya keluarga masing-masing. Namun, semua ini mengandung konsekuensi, yaitu komitmen untuk kita mau melakukannya. Bapak Ibu, saya bacakan langsung dibahas mulai ayat 9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yesus Kristus Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan, nama Tuhan harus ditinggikan, harus dimuliakan, harus dikuduskan. Sebab Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita diingatkan lagi-lagi oleh Tuhan Yesus bahwa kerajaan Tuhan itu bisa datang hadir dalam hidup keluarga kita. Sebagai bukti bahwa Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang berkuasa di surga, di langit, dan di bawah di bumi. Juga ada dalam hidup rumah tangga kita. Supaya kita senantiasa tahu bahwa hidup kita senantiasa disertai oleh Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kudus, sehingga kita akan menjalankan hidup sungguh dengan hormat, dengan kehati-hatian, dengan kekudusan. Sebab Tuhan ada di tengah-tengah kita punya keluarga. Bapak Ibu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kembali Tuhan Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa di dalam hidup ini diajarkan untuk tidak serakah. Asal ada makanan dan pakaian, maka cukuplah. Oleh karena itu, Dia mengajarkanlah kita kepada kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pemeliharaan Tuhan yang membuat hidup keluarga kami cukup, kami sudah bersyukur. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak serakah. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bisa berbagi dengan orang yang kekurangan. Oleh karena itu, jika kita diberkati berkelimpahan, maka itu merupakan tugas agar supaya dengan kelebihan kita, kita mencukupkan kekurangan sesama yang lain. Namun apa yang terjadi? Justru di zaman sekarang banyak pembicara, banyak pendeta dalam tanda kutip mengajarkan untuk Anda meraih sukses yang berlimpah-limpah dan lain sebagainya, sehingga bukan berarti sukses tidak boleh, tetapi keserakan inilah yang semakin menonjol. Keserakan inilah yang semakin dominan dalam hidup seseorang yang diberkati dengan berkat jasmani yang berlimpah. Bapak Ibu, hati-hati. Ya, hati-hati. Bukan berarti sukses tidak boleh, tetapi ketika Anda diberkati sukses, sebetulnya Tuhan sedang memberikan tugas yang lebih berat buat Anda yang menikmati kesuksesan tersebut. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami adalah sebuah konsekuensi. Kalau kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan pun juga akan memaklumkan segala dosa dan kesalahan yang kita sudah buat. Karena Tuhan melihat kita ini ternyata punya jiwa yang besar. Kita punya kasih. Maka ketika orang berbuat salah kepada kita, kita pun mau mengampuni. Dan ini dimohonkan oleh Tuhan Yesus kepada Bapanya yang ada di surga untuk meringankan kita. Agar supaya kita tidak dihakimi, tetapi kita diampuni. Tuhan Yesus sengaja minta syaratnya kita diampuni adalah kita bisa mengampuni sesama kita lebih dulu. Supaya lewat pengampunan yang kita lepaskan untuk sesama, maka Tuhan yang ada di surga juga mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajarkan sekali lagi hal yang penting. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dia mengajarkan kita menjadi orang yang bijaksana dengan sikap hidup kita, dengan sukses kita. Jangan gembar-gembor. Dengan sukses kita, dengan semua keberhasilan kita, jangan membuat kesaksian-kesaksian yang bisa mendatangkan iri hati kepada mereka-mereka yang tidak bisa menikmati. Karena kita tahu di dalam hidup di dunia ini ada jurang pemisah yang begitu dalam antara si kaya dan si miskin. Namun apa yang terjadi lewat YouTube, lewat media sosial, sekarang telah lupa banyak hamba Tuhan, banyak gereja memamerkan kemegahan tempat ibadahnya dengan maksud dan tujuan untuk menarik minat jemaat siapa saja untuk bergabung dengan mereka. Bapak Ibu, hati-hati, Anda sedang masuk di dalam sebuah pencobaan. Orang-orang yang iri hati bisa saja mereka melakukan kejahatan di luar pikiran seorang yang normal. Oleh karena itu, Yesus Kristus Tuhan sengaja mengajarkan kepada saudara dan saya agar supaya kita tidak masuk ke dalam pencobaan, tetapi kita dilepaskan daripada yang jahat. Kita hanya berharap bersandar kepada Tuhan Yesus, Bapa di surga, karena Dialah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, jika pengajaran video yang singkat ini telah memberkati Anda, mohon saya dengan kerendahan hati, saya mohon berkenanlah Bapak Ibu membagikan video ini kepada teman-teman yang lain, khususnya keluarga, sahabat dekat Anda, atau teman-teman saudara seiman kita, agar mereka semuanya juga beroleh berkat yang sama. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.